Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkisah tentang beranak dalam kubur. Kok bisa? Ya, ini bukan horor, bukan mistis, tapi diceritakan dalam kitab Hawatif Al-Jinan karya Imam Ibnu Abi Dunya. Begini ceritanya. Diriwayatkan bahwasanya suatu hari ketika Khalifah Umar bin Khattab selesai menunaikan sholat, beliau duduk-duduk santai di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Tentu saja sambil melepas lelah dan mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Tidak lama berselang, datanglah seorang laki-laki sambil memanggul seorang anak, menggendong di atas pundaknya. Khalifah Umar bin Khattab yang melihat itu sangat terheran karena wajah si anak yang dipanggul ini sangat mirip dengan orang yang memanggul. Sampai kemudian saking penasarannya, mirip seperti pinang dibelah dua, sampai Khalifah Umar bin Khattab menyangka bahwa yang dipanggul itu adalah adiknya. Siapa tahu mereka adalah saudara. Maka Khalifah bertanya, siapa yang kamu panggul itu? Maka orang ini menjawab, ya Khalifah, ini adalah putraku dan aku adalah ayah si anak ini. Masya Allah, kata Khalifah, kalian sangat mirip sekali. Aku tidak pernah melihat antara ayah dan anak semirip kalian, persis seperti pinang dibelah dua. Masya Allah. Maka si ayah ini kemudian malah menyatakan, ya Khalifah, kalau aku ceritakan tentang kelahiran si anak ini, tentu Anda akan lebih kagum lagi kepada Allah. Apa maksudnya? Ya Khalifah, anak saya ini lahir di dalam kuburan. Bagaimana ceritanya? Mendengar hal itu, Khalifah Umar bin Khattab beserta orang-orang yang di situ merasa penasaran dan mempersilahkan. Bagaimana kejadiannya kok kamu bisa bilang anakmu itu lahir di dalam kuburan? Ya Khalifah, waktu aku muda, aku mendapatkan tugas jihad darimu ya Khalifah. Dan aku meninggalkan istriku dalam kondisi hamil besar, hamil tua. Waktu aku berangkat, istriku protes. Apakah kamu akan meninggalkanku pergi dalam kondisi yang hamil tua seperti ini, yang sebentar lagi akan melahirkan? Aku juga aslinya merasa bimbang, merasa ragu untuk berangkat, tapi jihad adalah cita-cita yang paling tinggi. Siapa orang yang gak ingin mati syahid? Siapa orang yang tidak ingin membela agama Allah dalam perjuangan fi sabilillah? Mendapatkan curhatan aduan istriku itu ya Khalifah, aku kemudian mengusap perut istriku yang sedang hamil dan aku berdoa, ya Allah, aku titipkan anakku yang ada di dalam kandungan istriku. Maka aku menyatakan kepada istriku, wahai istriku, aku sudah menitipkan anak yang ada dalam kandunganmu itu kepada Allah Ta'ala. Maka istriku pun menjadi lebih tenang, lebih tawakal, dan kemudian aku pamit. Aku berjihad beberapa bulan ya Khalifah, dan aku yakin setelah pulang istriku sudah melahirkan. Tapi yang terjadi wahai Khalifah, begitu aku pulang, dengan harapan aku menyambut anakku, aku berharap istriku di depan rumah sudah menggendong anakku. Tapi nyatanya begitu aku masuk ke dalam rumah, ketuk pintu, rumah kosong, suara pun tiada. Ucapan salam aku sampaikan beberapa kali tidak terjawab. Hampir saja aku putus asa. Tiba-tiba ada tetangga sebelah yang menyatakan, wahai fulan, aku kabarkan kepadamu, tapi kamu jangan terkejut. Apa? Kabar apa? Istriku di mana? Anakku di mana?
ya fulan, istrimu sudah wafat. Meninggal. Iya. Anakku, istrimu wafat sebelum ia melahirkan anakmu. Innalillah. Maka terasa hancur hidup saya ya Khalifah. Hancur hidupku. Harapan yang besar, impian yang aku idam-idamkan tiba-tiba luluh lantak ketika aku pulang. Dalam kesedihan itu pun aku bertanya, di mana makam istriku? Maka oleh sepupuku aku ditunjukkan makam istriku di malam hari. Ketika sampai di pemakaman baki, pemakaman tempat istriku dikuburkan, aku melihat cahaya dari kejauhan. Maka aku bertanya kepada sepupuku, cahaya apa itu? Kata sepupuku, aku nggak tahu. Tapi semenjak istrimu meninggal, aku sering melihat cahaya di dalam makam istrimu. Tidak pikir panjang, si suami, si mujahid yang baru aja pulang ini segera mendekat ke makam istrinya yang sudah ditunjukkan. Dan betul saja, cahaya itu berasal dari makam istrinya. Enggak cuma itu saja, tiba-tiba dia dalam kesenyapan mendengar tangis seorang anak bayi. Dia heran, tengok ke kanan, tengok ke kiri, nggak ada satupun bayi yang ada di sini. Siapa bayi yang menangis? Dia mulai membuka pendengarannya lebih luas, makin tajam dan makin tajam. Loh, suara bayinya ada di dalam makam istrinya. Makin lama makin jelas, makin lama makin jelas. Dan ia meyakini, loh, ini ada suara bayi di dalam makam istri saya. Dia segera panggil sepupunya, mengambil alat, dan gak selang lama dia menggali kembali makam istrinya. Begitu dibuka 1 meter, 2 meter, dan mulai terbukalah itu makam istrinya kelihatan. Yang terjadi adalah pemuda ini melihat anak bayi ada di dalam pangkuan istrinya yang sudah wafat. Bingung, mana mungkin istri yang sudah meninggal, istri yang sudah wafat, tapi anaknya masih hidup di pangku, sehat, tidak kurang satu apapun. Dalam kebingungan itu tiba-tiba muncul suara dalam bisikannya, wahai fulan, ambillah apa yang kamu titipkan kepada Allah. Seandainya kamu menitipkan istrimu kepada Allah, pasti kamu juga akan mendapati istrimu dalam keadaan selamat. Masya Allah, Allahu Akbar. Diambillah anak itu kembali ke atas, dan kemudian ditutup kembali makam istrinya dengan keadaan baik, keadaan seperti semula. Masya Allah, seorang ibu bisa melahirkan anaknya di dalam makam. Sudah meninggal, sudah wafat, seolah-olah masih menjaga anaknya yang ia lahirkan di dalam makam. Kenapa? Sesuai doa yang ia panjatkan di awal tadi. Ya Allah, aku titipkan anak yang ada di dalam kandungan istriku. Dan Allah mengabulkan doa itu. Allah menjaga si anak bahkan di dalam makam. Sayangnya, kata suara yang membisikkan di dalam telinga itu, seandainya kamu juga menitipkan istrimu, pasti kamu juga akan mendapati istrimu dalam keadaan selamat. Sayang sekali, doanya kurang lengkap. Doanya kurang untuk menjaga, untuk menitipkan istrinya kepada penjagaan Allah. Masya Allah. Doa sederhana, sepele. Kita nggak bisa menjaga keluarga kita 24 jam per 7.
Kita nggak bisa menjaga anak-anak kita, pasangan kita, anak didik kita, bahkan diri kita sendiri setiap saat setiap waktu. Tapi Allah mampu untuk melakukannya bahkan dalam kondisi yang mustahil. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa meminta penjagaan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.